Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Jusmaniar dengan NIM 2012-10510. Saya mahasiswa semester 3 Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas 19 November. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis data atau menyelesaikan sebuah kasus dengan menggunakan Kamian clustering atau pengelompokan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis kasus dengan Kamian clustering. Jadi di sini sudah ada sebuah data yang diberikan langsung oleh dosen pengampu, dan di sini kita akan mengelompokkan data yang ada menjadi dua kelompok, yaitu kluster kedua dan kluster keempat, atau kelompok 2 dan kelompok 4. Sedangkan untuk nilai sentroidnya kita menentukan sendiri. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan cara penyelesaiannya atau cara pengelompokannya. Jadi, di sini sebelumnya saya sudah mengerjakan kasusnya, saya sudah mengelompokkannya. Jadi di sini saya tinggal akan menjelaskan bagaimana cara saya menyelesaikan kasus tersebut. Jadi, untuk mengelompokkan data-data yang ada tadi pada soal, kita itu melakukan perhitungan. Perhitungannya itu dilakukan sebanyak seberapa data yang ada. Jadi, tidak menentu ya, sesuai banyaknya data. Nah, untuk melakukan perhitungan itu, di sini saya menggunakan persamaan Euclidean distance untuk melakukan perhitungannya. Adapun rumusnya yaitu X, Y. X, Y itu data yang di soal tadi, kemudian dalam kurung A, B. A, B itu sentroidnya. Jadi nilai A, B ini random. Nanti kita pilih sendiri. Sama dengan akar X kurang A. X itu datanya yang ada pada soal, dikurang A. A itu sentroidnya. Jadi di sini nanti kita isikan sesuai sentroid yang kita pilih. Kemudian dipangkatkan 2. Tambah Y kurang B. Y itu nilai datanya yang sudah ada tadi pada soal, yaitu pada kolom Y atau volume penjualan, dikurang B. B itu sentroidnya juga, nilai sentroid yang kita ambil dari kolom Y. Kemudian dipangkatkan 2. Nah, karena di soal kita disuruh untuk membuat dua kelompok, yaitu kluster 2 dan kluster 4. Jadi kita ambil sentroid juga itu sebanyak 2. Dan di sini saya mengambil sentroid pada kolom pertama dan kolom kedua. Yaitu yang pertama ini, sentroid yang pertama untuk kelompok 2. Saya ambil pada kolom pertama, yaitu 12.000,56.000. Kemudian untuk kluster keempatnya atau kelompok keempatnya, saya ambil sentroid pada kolom kedua, yaitu 13.500,62.430. Baik, saya akan menjelaskan dari sini dulu. Kan ini sentroidnya yang saya pilih, yang dipilih random itu. Nah, kita tuliskan di sini sentroid yang kita pilih untuk kelompok 2-nya atau kluster 2-nya sama dengan akar dalam kurung 12.000 kurang 12.000 pangkat 2. Dari mana 12.000 ini? 12.000 itu tadi nilai X. Sesuai pada rumus, yaitu X-nya. Kan X-nya itu pada kolom pertama itu 12.000. Dikurang 12.000. 12.000 yang ini dari mana? 12.000 yang ini dari sentroid yang kita pilih untuk kelompok 2. Yaitu yang ini. Jadi kita tulis 12.000 kurang 12.000. Kemudian dipangkatkan 2. Tambah 56.000 kurang 56.000 pangkat 2. 56.000 ini dari mana? Nilai 56.000 itu adalah nilai Y-nya yang ada pada soal pada urutan pertama kurang 56.000. Nah, 56.000 yang ini itu adalah sentroid yang kita pilih tadi pada kolom Y-nya untuk
cluster 2-nya atau yang ini. Yang kita pilih sendiri yang random. Kemudian dipangkatkan 2 sama dengan hasilnya 0. Kenapa hasilnya 0? Karena 12.000 kurang 12.000 pangkat 2 sama dengan 0, tambah 56.000 kurang 56.000 pangkat 2, nilainya juga 0. Jadi kita tulis di sini 0. Jadi ini adalah jarak cluster 2 ke cluster 2-nya. Atau jarak sentroid cluster 2 ke sentroid keduanya. Kemudian karena jarak cluster 2 dan ke cluster 2 sudah ditemukan, selanjutnya kita akan mencari jarak dari cluster 4 ke cluster 2. Nah, yang ini 13.500,62.430. Ini dari mana? Ini itu nilai XY-nya yang ada pada soal pada urutan kedua, yaitu 13.500 untuk nilai X dan 62.430 untuk nilai Y-nya. Nah, ini artinya kita hitung jaraknya ke sentroidnya atau cluster 2-nya, yaitu 12.000,56.000. Langsung saja kita lakukan perhitungan atau iterasinya. Ini 13.500 yaitu nilai X-nya pada data urutan kedua atau yang ini, kurang 12.000. 12.000 itu sentroidnya pada yang ini tadi. Kemudian dipangkatkan 2, tambah 62.430, yaitu yang ini, data pada urutan kedua di kolom Y, kurang 56.000. Kemudian dipangkatkan 2, 56.000 ini itu nilai sentroidnya yang dipilih tadi. Sama dengan akar 1.500 pangkat 2. 1.500 ini kita dapatkan dari pengurangan antara 13.500 kurang 1.200. Hasilnya itu 1.500 dipangkatkan 2. Jadi ini sudah rumus pangkat 2-nya. Tambah 6.430. Ini didapat dari hasil pengurangan antara 62.430 kurang 56.000. Hasilnya 6.430 pangkat 2 atau dikuadratkan sama dengan akar 2.250.000. Ini dari mana? Ini merupakan hasil kuadrat dari 1.500 yang dikuadratkan, atau sama halnya kita kalikan dengan nilai ini sendiri, yaitu 1.500 kali 1.500. Hasilnya ini tambah ini dari mana? Ini itu hasil dari 6.430 yang dikuadratkan, atau sama halnya juga kita kalikan 6.430 kali 6.430. Jadi maksud dari kuadrat itu atau dikuadratkan itu ialah angka tersebut dikalikan dengan angka itu sendiri. Nah, sama dengan akar. Jadi yang ini tadi kita jumlah, kemudian hasilnya kita tulis di sini. Karena sudah ditemukan, kemudian karena di sini ada akar, yang artinya kita akan mencari berapa akar dari angka ini. Dan hasilnya itu ya 6.602,64. Nah, selanjutnya kita akan mencari jarak dari cluster 2 ke cluster 4. Jadi kebalikan yang tadi ini. Nah, ini dari mana? 12.000,56.000, ya ini adalah cluster 2-nya yang didapat tadi atau yang ini yang kita pilih. Kita tentukan nilai cluster awalnya, yaitu cluster 2-nya. Kita kan tadi ambil dari kolom pertama, jadi kita tulis. Kemudian kita akan menghitung jaraknya ke cluster 4. Ini dari mana? Kan tadi kita karena dikelompokkan menjadi 2 kelompok, jadi kita juga ambil sentroidnya itu sebanyak 2. Jadi ini itu sentroid untuk kelompok 4-nya yang saya ambil tadi pada dataset kedua.
atau kolom kedua. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan lagi. Ini, maaf ya, di sini itu 12.000. 12.000 ini dari mana? Yaitu nilai X-nya yang akan kita hitung dari kluster 2, yaitu yang ini, kurang 13.500. 13.500 ini itu dari sini, sentroid keduanya. Kemudian di pangkat 2 tambah 56.000. 56.000 ini itu untuk kluster 2-nya yang ini. Kemudian kita kurangkan 62.430. Itu yang kita ambil dari sini. Ini itu sentroid kelompok 4-nya ya, sentroid kluster 4-nya. Yang kita tadi tentukan sendiri untuk nilai awal sentroidnya atau klusternya. Kemudian sama dengan akar min 1.500. Kenapa bisa min? Karena di sini 12.000 kita kurangkan 13.500, hasilnya 1.500. Di pangkat 2 tambah min 6.430. Sama halnya ini kita kurangkan karena di sini lebih sedikit dibanding yang akan kita kurangkan, jadi otomatis nilainya itu min. Oke, selanjutnya ini akar 2.250.000 tambah 41.344.900. Ini didapat sama seperti yang tadi. Ini kita kuadratkan min 1.500. Kenapa bisa hasilnya menjadi positif? Karena ini min, kemudian dikali min ketemu min, hasilnya positif. Jadi itulah kenapa di sini positif 2.250.000. Tambah ini juga sama, kita kuadratkan. Kenapa hasilnya bisa jadi positif? Karena min kali min, yaitu positif. Kemudian kita jumlahkan yang ini, kemudian kita tulis hasilnya. Hasilnya ini. Kemudian karena di sini ada akar, jadi kita cari berapa akar dari angka ini. Nah, hasilnya sama tadi ya, karena angkanya sama. Jadi akarnya itu 6.602,64. Selanjutnya kita akan mencari kluster 4, jarak kluster 4 ke kluster 4. Nah, ini dari mana? Ini itu sentroid keduanya. Ini sentroid untuk kelompok 4-nya yang kita tentukan sendiri sebagai nilai awal dari kelompok 4 tersebut. Nah, di sini kan tadi saya sudah jelaskan bahwa saya ambil dari kolom kedua pada dataset yang ada, yaitu nilai X-nya 13.500 dan nilai Y-nya 62.430. Sama dengan akar 13.500 kurang 13.500. 13.500 ini yaitu datasetnya pada kolom kedua kurang 13.500. 13.500 ini ya nilai sentroidnya untuk kluster 4 akar 2, pangkat 2. Tambah 62.430. Ini juga data pada kolom kedua di kolom Y. Dikurang 62.430. Ini itu sentroidnya yang ini. Kemudian kita kuadratkan. Nah, kita kurangkan hasilnya ini, kalau kita kurang 0 tambah. Kemudian ini juga kita kurangkan. Dan kalau kita kurangkan ini hasilnya juga tetap 0. Jadi kita tulis 0. Sehingga kemudian kita buatkan kolom ya. Ini kluster atau kelompoknya. Kelompok kluster 2 12.500,56.000. Kenapa bisa ini? Karena kan di sini tuh yang kita tentukan sendiri untuk nilai pertama. Saya ambil dari kolom pertama untuk
cluster 2-nya. Dan untuk cluster 4-nya itu saya pilih atau saya ambil dari dataset urutan kedua. Nah, saya masukkan hasilnya. Kemudian centroid X. Ini untuk kolom X-nya pada cluster kedua yaitu 0. Kenapa bisa 0? Yang ini. Jadi nilai yang sudah tadi kita lakukan perhitungan, nilainya itu kita masukkan di sini, nilai yang didapat. Dan untuk kolom Y-nya itu pada cluster kedua, nah yang ini. Kemudian untuk cluster keempat, nilai X-nya itu ini ya. Kemudian Y-nya 0. Nah ini. Kemudian kita tulis kelompok clusternya. Ini cluster 2 dan ini cluster 4. Nah, karena untuk perhitungan pertama kita sudah menemukan semua nilainya, selanjutnya kita beralih ke perhitungan kedua, yaitu kita akan menghitung jarak untuk dataset ketiga ke cluster kedua. Yang ini, jarak dataset urutan ketiga kita hitung jaraknya ke cluster 2-nya. Nah, dataset ketiga itu yaitu 12.750 untuk nilai X-nya dan 60.850 untuk nilai Y-nya. Langsung saja kita masukkan nilainya. Ini adalah cluster 2-nya. Nah, kita hitung jaraknya ke ini, ke dataset ketiganya. Nah, tujuan dari menghitungnya itu supaya kita tahu ini itu masuk ke kelompok mana. Kelompok 2K atau kelompok 4. Langsung saja kita hitung dulu jarak dataset ketiga ini ke cluster 2. Kita masukkan nilai X-nya yang ini ke sini. Kemudian kita kurang centroidnya untuk kolom X yang ini. Kemudian dipangkatkan 2 tambah. Kita masukkan nilai Y-nya pada yang ada di dataset ketiga, kita tulis di sini kurang 56.000 atau yang ini. Centroid yang ada pada kolom Y pada cluster kedua. Kita tulis, kemudian dipangkatkan 2 sama dengan akar 750 pangkat 2. Ini itu merupakan hasil pengurangan dari ini. Kemudian tuliskan hasilnya tambah 4.850 pangkat 2. Ini itu hasil pengurangan dari sini. Nah, karena ini dikuadratkan, jadi kita kuadratkan 750 dikuadratkan nilainya berapa? Nilainya kita tulis di sini tambah 4.850 dikuadratkan hasilnya kita tulis di sini akar. Nah, setelah itu kita jumlahkan yang ini. Setelah dijumlahkan sama seperti tadi, kita tulis lagi di sini hasil jumlahnya. Karena ada akarnya dan selamanya itu ada akarnya, karena memang sudah rumus dari persamaan Euclidean distance. Nah, kita cari berapa hasil akar dari angka-angka ini, angka yang ada. Nah, hasilnya itu ini 4.907,65. Nah, karena jarak dataset ketiga ke cluster kedua sudah ditemukan, hasilnya itu ini. Selanjutnya kita akan mencari jarak dataset ketiga terhadap cluster 4. Yang ini. Langsung saja kita tulis cluster 4-nya yang ini. Yang kita tentukan tadi, kita tulis di sini. Dan di sini jaraknya sebenarnya ada begininya, maaf lupa ditulis.
kita tulis jarak ini itu dataset ketiganya. Ya ini. Nah, dataset ketiga inilah yang akan kita cari berapa jaraknya ke cluster 4. Sama seperti cara yang tadi, kita masukkan dulu dataset ketiga pada kolom X. Yang ini, kemudian kita kurang cluster 4-nya atau kelompok 4-nya pada kolom X yang ini. Kemudian kita kuadratkan. Tambah 60.850 yang ini. Dataset ketiga di kolom Y-nya. Kita kurang sama yang ini. Sentroid untuk kelompok 4-nya di kolom Y. Kemudian dikuadratkan juga. Sama dengan akar min 750. Kenapa min? Karena yang ininya itu lebih sedikit dibanding yang akan dikurangkan. Ini tuh lebih banyak, jadi otomatis pasti nilainya itu dapat min. Jadi kita tulis min 750 dikuadratkan tambah min 1580. Kemudian kita kuadratkan yang ini juga kita kuadratkan. Kita tulis hasil dari kuadrat min 750. Kita tulis di sini tambah. Ini itu hasil dari min 1580 dikuadratkan. Hasilnya juga kita tulis. Kemudian kita jumlahkan. Selanjutnya kita tulis di sini hasil jumlahnya. Akar. Selamanya itu kan ada akar. Nah, ini hasil jumlahnya kita tulis. Sama seperti cara-cara sebelumnya, kita akan mencari berapa hasil akar dari angka ini. Nah, hasilnya itu 1748,97. Nah, karena perhitungannya sudah selesai, untuk jarak dataset ketiga ke cluster 2 juga sudah ditemukan, dan jarak dataset ketiga terhadap cluster 4 juga sudah ditemukan. Selanjutnya kita akan masukkan di kolomnya. Dan kita tentukan dataset ketiga ini masuk di kelompok mana, kelompok 2 atau kelompok 4. Kita tulis dulu datasetnya. Ini dataset urutan ketiganya kita tulis. Kemudian di sini ini cluster 2. Yang ini tadi hasil yang didapat tadi, jarak dataset ketiga ke cluster 2, hasilnya kita tulis di sini. Yang ini yang sudah ditemukan sebelumnya. Dan di sini kita tulis jarak dataset ketiga ke cluster 4. Yang ini kita tulis di sini. Kemudian kelompok cluster. Kita akan lihat dataset yang ini masuk di cluster yang mana, cluster 2 atau cluster 4. Cara menentukannya itu kita lihat nilai yang mana yang paling sedikit atau yang paling minimum yang mendekati dataset ketiga. Nah, di sini itu jika dibandingkan dengan ini, otomatis ini yang paling sedikit atau yang paling minimum. Jadi, kita tentukan dataset ketiga itu masuk di cluster 4. Jadi, kita tulis kelompok cluster sama dengan 4. Baik, selanjutnya karena kita tadi sudah mengetahui bahwa dataset ketiga itu masuk di cluster 4. Nah, selanjutnya kita akan mengupdate atau memperbaharui sentroid awal yang kita pilih random tadi. Nah, untuk cluster 2 atau sentroid untuk cluster 2-nya itu kita tetap tulis nilainya itu 12.000 di kolom X dan di kolom Y-nya itu 56.000. Nah, sedangkan untuk cluster 4-nya kita perbaharui. Kenapa bisa diperbaharui? Karena dataset ketiga tadi itu masuk di cluster 4. Jadi cluster 4 lah yang kita perbaharui nilai sentroidnya. Jadi di mana-mana jika misalkan dataset itu masuk di sentroid kedua, otomatis sentroid 2 yang kita perbaharui. Tapi karena tadi dia itu masuk di sentroid 4, jadi yang kita perbaharui itu yaitu sentroid 4.
Jadi kita perbaharui itu sesuai dataset yang baru itu masuk di kelompok mana. Nah, cara memperbaharuinya yaitu ini 13.500 atau sentroid yang lama di kelompok 4, di kolom X kita jumlahkan dengan sentroid yang baru di kolom X. Kemudian kita bagi 2. Hasilnya didapat yang ini. Nah, selanjutnya di kolom Y kita perbaharui juga. Ini itu adalah nilai sentroid yang lama di cluster keempat. Kita jumlahkan dengan nilai sentroid yang baru di cluster keempat juga yang ada di kolom Y. Sama kita bagi 2 juga. Dan inilah hasil yang kita dapat. Sehingga kita tuliskan nilai sentroid yang baru. Kita buatkan kolom. Cluster 2 itu tetap. Karena tadi itu dataset yang ketiga tadi itu tidak termasuk di cluster kedua. Jadi clusternya itu tetap kita tulis seperti yang kita pilih random tadi yang pertama. Dan di cluster 4 kita tulis sentroid yang baru yang kita dapatkan tadi dari sini. Nah, karena kita sudah menemukan nilai sentroid yang baru untuk cluster 2 dan cluster 4, maka langsung saja kita melakukan perhitungan ketiga. Perhitungan ketiga itu yaitu kita beralih ke dataset keempat. Dataset keempat kita hitung jaraknya ke cluster 2 dan ke cluster 4 untuk melihat dataset keempat ini masuk di kelompok mana. Ini adalah nilai yang ada pada dataset keempat. Ini X-nya dan ini Y-nya. Langsung saja kita hitung jaraknya ke cluster 2. Langsung saja kita lakukan iterasi atau perhitungan. Ini itu nilai sentroidnya di kelompok kedua. Yang ini kita tulis di sini. Sedangkan ini itu nilai datasetnya di dataset keempat. Kita tulis. Langsung saja kita masukkan nilai-nilainya. Yang pertama nilai X-nya di dataset keempat yang ini dikurang sentroidnya untuk kelompok 2 di kolom X yang ini dipangkatkan 2 tambah ini untuk nilai datasetnya dataset keempat di kolom Y yang ini kita masukkan nilainya kurang di sini nilai sentroid untuk kolom Y di cluster kedua yang ini kita masukkan juga. Kemudian sama dengan akar 600 pangkat 2 hasil dari pengurangan di sini tambah 5.300 pangkat 2 hasil dari pengurangan dari sini dari nilai Y-nya. Sedangkan ini itu nilai X-nya. Sama dengan kita kuadratkan 600, kita kuadratkan, kita tulis hasilnya di sini akar 360.000 hasil dari sini. Kemudian ini juga kita kuadratkan 5.300 kita kuadratkan dan inilah hasilnya. Kemudian kita jumlahkan yang ini dengan yang ini. Kemudian kita tulis hasilnya di sini. Tetap dipakaikan akar. Selanjutnya, kita akan mencari berapa akar dari angka tersebut, dari angka ini. Nah, inilah hasil dari akar angka ini, yaitu 5.333,85. Nah, karena jarak antara dataset keempat ke cluster 2 sudah ditemukan, selanjutnya kita akan mencari jaraknya ke cluster 4. Sentroidnya itu yang ini, yang baru, yang sudah ditemukan tadi. Jadi kita tulis sentroid barunya di sini untuk cluster 4. Nah, kita tulis di sini nilai pada dataset keempatnya. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. Pertama di sini X-nya. X-nya pada dataset keempat yang ini kita tulis dikurang
di sini sentroidnya. Sentroid di kolom X-nya, yang ini. Yang kita temukan tadi yang baru. Pangkat 2 tambah. Ini yaitu nilai pada dataset keempat di kolom Y atau yang ini. Kita tuliskan di sini kurang. Kemudian kita kurangkan dengan sentroid pada kolom Y yang baru, yang ini. Kita pangkatkan 2. Sama dengan ini kita kurangkan yang ini dan tulis hasilnya di sini. Dipangkatkan 2 tambah yang ini juga kita kurangkan. Hasilnya kita tulis di sini. Selanjutnya kita kuadratkan. Kemudian hasil kuadrat dari antara kedua nilai ini nilai X dan ini nilai Y-nya, kita tuliskan di sini. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari setelah kita menguadratkan kedua nilai ini, kita kemudian menjumlahkannya. Setelah dijumlahkan, kita tulis lagi di sini akarnya, di sini hasil penjumlahannya. Selanjutnya kita akan mencari berapa akar dari angka ini. Nah, ini hasil yang didapat yaitu 625,47. Nah, karena jarak antara dataset keempat ke cluster 2 dan ke cluster 4 sudah ditemukan, selanjutnya kita akan buatkan kolomnya. Kita masukkan nilai yang didapat tadi, jarak yang didapat tadi. Ini datasetnya dulu, kita tulis nilainya di dataset keempat. Nah, ini kita akan lihat dataset keempat ini masuk di kelompok mana? Kelompok 2 atau kelompok 4. Nah, kita masukkan tadi nilai yang didapat atau nilai jarak yang didapat. Yang pertama itu jarak dataset keempat ke cluster 2, yang ini tadi yang ditemukan. Kita masukkan di sini. Dan di sini itu jarak dataset keempat ke cluster 4. Yang ini kita masukkan di sini. Kemudian kita lihat di antara cluster 2 dan cluster 4 ini, yang manakah yang nilainya yang paling sedikit atau yang paling minimum yang mendekati dataset ini. Nah, kedua kelompok ini jika dibandingkan, yang ini 5.333,85 sedangkan ini hanya 625,47. Jadi otomatis dataset ini kita masukkan di kelompok 4 karena inilah yang paling minimum. Jadi kita tulis kelompok cluster yaitu 4. Nah, selanjutnya setiap kita menemukan satu nilai dataset yang sudah kita hitung, kita itu harus tetap melakukan pengupdatean sentroid. Nah, karena di sini dataset keempat juga masuk di cluster 4, jadi yang sentroid yang kita update itu yaitu sentroid pada cluster 4. Nah, karena tadi sentroidnya lamanya yaitu yang ini, kemudian kita update kembali yang ini. Kita update menjadi sentroid yang baru lagi. Karena dataset yang baru ini atau dataset yang keempat ini masuk di cluster keempat juga. Jadi untuk cluster 2-nya sentroidnya itu, nilai sentroidnya itu masih sama seperti yang awal, karena kedua dataset yang sudah kita hitung itu semuanya masuk di sentroid 4. Jadi untuk sentroid cluster 2 itu belum diperbaharui. Nah, kita perbaharui itu yang cluster keempat. Yang ini itu nilai sentroid lamanya di kolom X, ditambah ini nilai sentroid yang barunya di kolom X yang ini. Kita jumlah, kemudian kita bagi 2. Dan hasilnya ini. Dan di kolom Y juga sama, ini itu nilai sentroid yang lama. Di kolom Y kita jumlah dengan nilai sentroid yang baru di kolom Y. Kemudian kita jumlah dan dibagi 2. Dan inilah hasil yang kita dapat. Selanjutnya, kita buatkan lagi kolom untuk sentroid yang sudah diupdate, yang baru, yang sudah ditemukan.
Di sini sentroid keduanya, cluster 2-nya itu X-nya 12.000 dan di sini itu 56.000. Sedangkan untuk cluster 4-nya yaitu 12.862,5 untuk X-nya dan Y-nya itu 61.470. Dan begitu seterusnya, kita terus melakukan iterasi sampai semua dataset itu sudah dihitung. Sehingga kita sudah mengetahui setiap dataset itu masuk di kelompok mana. Caranya itu tetap sama, dan jika misalkan kita menemukan dataset yang masuk di kelompok 2, maka kita akan memperbaharui sentroidnya yang di kelompok 2. Caranya tetap sama seperti yang ini, yaitu nilai sentroid yang lama di kolom X kita jumlahkan dengan nilai sentroid yang baru di kolom X, kemudian dibagi 2, kemudian kita hitung berapa hasilnya. Dan di kolom Y juga begitu, nilai sentroid yang lama di kolom Y kita jumlahkan dengan nilai sentroid yang baru di kolom Y, kemudian dibagi 2 dan tuliskan hasilnya. Begitu caranya mengupdate sentroid. Jadi hasilnya itu, caranya itu tetap sama mulai dari iterasi 1 sampai iterasi 20. Jadi karena caranya sama, kita langsung saja melangkah pada iterasi ke-20 agar tidak terlalu banyak memakan waktu. Nah, inilah iterasi ke-20-nya atau iterasi yang terakhir. Kenapa hanya 20? Kan di soal itu dataset itu ada sebanyak 21. Dan kenapa perhitungannya hanya sampai 20? Karena kolom 1 dan kolom 2 tadi itu atau yang kita tentukan sendiri untuk nilai pertamanya di cluster 2 dan cluster 4 itu kita masukkan kedua dataset ini menjadi perhitungan pertama. Untuk itulah perhitungannya itu hanya sampai ke 20 karena dataset pertama dan dataset kedua kita masukkan di perhitungan pertama. Nah, perhitungan ke-20, kita akan menghitung jarak dataset ke-21 ke cluster 2. Nah, di sini itu ketentuannya di soal itu dataset ke-21 dinilai X-nya yaitu 20.500 tambah NIM. NIM itu ialah 2 digit angka yang diambil dari belakang NIM masing-masing. NIM saya yaitu 2012-10510. Nah, ujungnya itu 2 angka digit di belakangnya itu yaitu 10. Jadi kita jumlahkan 20.500 tambah 10, hasilnya yaitu 20.510 untuk nilai X-nya. Sedangkan untuk nilai Y-nya itu ketentuannya yaitu 5.000 tambah NIM. Nah, karena ujung NIM saya yaitu 10, jadi kita jumlahkan 5.000 tambah 10, hasilnya 5.010. Nah, itu untuk nilai Y-nya. Maka langsung saja kita akan melakukan iterasinya. Jadi nilai X-nya itu di kolom 21 yaitu 20.510 dan nilai Y-nya yaitu 5.010. Kemudian dataset ini kita akan menghitung berapa jaraknya ke cluster kedua. Pertama itu kita masukkan dulu nilai sentroidnya pada perhitungan ke-19. Nah, ini adalah nilai sentroidnya. Kemudian kita masukkan nilai dataset ke-21-nya yang ini. Kemudian langsung kita lakukan perhitungan sama dengan akar. Yang ini nilai datasetnya di kolom X kita kurangkan dengan nilai sentroid di kolom X yang ini. Kenapa bisa begini? Kenapa nilai sentroidnya langsung ini? Karena tadi itu kan kita langsung melangkahi dari perhitungan ketiga langsung ke perhitungan ke-20. Kenapa dilangkahi? Karena
cara mencarinya itu sama. Jadi saya langsung menjelaskan perhitungan ke-20-nya. Dan inilah data sentroid atau nilai sentroid pada perhitungan ke-19 yang saya dapatkan. Maka langsung kita tulis di sini, ini nilai sentroid pada kolom X-nya, kemudian kita pangkatkan 2 tambah. Ini nilai Y-nya di dataset ke-21 yang ini. Kemudian kita kurangkan dengan nilai sentroid pada kolom Y yang ini. Kemudian kita pangkatkan 2. Selanjutnya sama dengan akar. Yang ini kita kurangkan antara nilai X, kita kurangkan dengan sentroid pada kolom X. Kemudian kita tuliskan hasilnya pangkat 2 tambah. Ini juga sama dikurangkan. Tulis hasilnya di sini. Kemudian dikuadratkan atau pangkat 2. Sama dengan akar. Nilai yang ini kita kuadratkan. Kemudian hasilnya tuliskan di sini. Tambah, yang ini juga sama, kita kuadratkan dan inilah hasilnya. Setelah menemukan hasil dari penguadratan dua nilai ini, nilai X dan Y-nya, kemudian kita jumlahkan. Nilai X dan Y-nya kita jumlahkan dan sama dengan akar dan inilah hasil penjumlahannya. Kemudian kita akan cari berapa akar dari angka ini atau nilai yang ini. Dan inilah akarnya yang saya temukan. Selanjutnya, kita langsung akan menghitung berapa banyak jarak antara dataset ke-21 ke cluster 4. Jadi ini adalah nilai sentroid pada cluster 4 yang ditemukan tadi sama di waktu perhitungan ke-19. Ini adalah sentroidnya, nilai sentroidnya, ini X-nya dan ini Y-nya. Dan ini adalah nilai dataset pada dataset ke-21. Langsung saja kita lakukan iterasi sama dengan akar. Ini kita kurang dengan sentroid yang ini. Kita pangkatkan 2 tambah yang ini nilai dataset di kolom Y. Dataset ke-21 kita kurangkan dengan nilai sentroid di kolom Y juga. Kemudian kita pangkatkan 2 atau dikuadratkan. Selanjutnya sama dengan akar. Yang ini kita kurangkan. Lalu tuliskan hasilnya di sini tambah. Yang ini juga dikurangkan. Kemudian hasilnya tuliskan di sini sama dengan akar. Kedua nilai ini kita kuadratkan. Ini 5005,6 kita kuadratkan dan ini juga kita kuadratkan. Dan inilah hasil yang didapat untuk X dan Y-nya. Kemudian kita akan menjumlahkan kedua nilai ini. Nah, inilah hasil jumlahnya. Sama dengan akar. Ini hasil penjumlahan antara ini dan ini. Selanjutnya kita cari berapa akar dari nilai yang ini. Nilai penjumlahan tadi yang ini. Kemudian inilah hasil akarnya yang saya dapatkan. Karena kita sudah menemukan jarak dataset ke-21 ke cluster 2 dan ke cluster 4, kita langsung masukkan di tabel. Kita tulis dulu di sini dataset, kita masukkan nilai datasetnya. Kemudian di sini cluster 2, kita masukkan nilai jaraknya yang ditemukan tadi antara dataset ke-21 ke cluster 2. Kita masukkan di sini yang ini. Kemudian di cluster 4 kita masukkan juga nilai yang sudah didapat yang ini. Kemudian kita lihat nilai yang manakah antara kedua cluster ini yang paling minimum, yang paling mendekati dataset ini. Nah,
bisa kita lihat yang paling minimum itu terletak pada kluster 4. Jadi dataset ke-21 ini masuk ke dalam kluster 4. Nah, karena iterasi sudah selesai, semua data sudah dihitung, dan semuanya juga kita sudah mengetahui setiap data ini masuk di kelompok mana. Jadi hasilnya kita buatkan tabel seperti ini. Nah, dataset pertama masuk kluster 2, dataset kedua masuk di kluster 4. Yang kedua dataset ini adalah yang kita pilih tadi sebagai nilai awalnya, yang kita tentukan masing-masing. Kemudian yang ketiga itu kita sudah melakukan perhitungan dan dia masuk kelompok 4. Kemudian nomor dataset keempat masuk kluster 4, dataset kelima masuk kluster 4 juga, dataset ke-6 masuk kluster 4, dataset ke-7 masuk kluster 2, dataset ke-8 masuk kluster 2, ke-9 masuk ke kluster 2, dataset 10 masuk kluster 2, dataset 11 masuk kluster 2, dataset 12 masuk kluster 4, dataset 13 masuk kluster 2, dataset 13 masuk kluster 2, dataset 14 masuk kluster 2, dataset 15 masuk kluster 2, dataset 16 masuk kluster 2, dataset 17 masuk kluster 2, 18 masuk kluster 2, dataset ke-19 masuk kluster 2, dataset ke-20 masuk kluster 2, dan yang terakhir dataset ke-21 yang ditambahkan NIM masuk ke kluster 4. Jadi NIM yang di sini yaitu NIM 2 digit angka yang diambil dari belakang NIM mahasiswa masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan maaf apabila banyak terjadi kesalahan dalam perhitungannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.